Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan tentang materi yang sebelumnya, masih di dalam materi algoritma, yaitu prosedur menggunakan RoboMine. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas Agung Widih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin kelas kita untuk berdoa. Nah, hari ini eh, adapun yang akan kita pelajari yaitu Bapak izin share screen dulu sebentar. Ya, hari ini pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengimplementasikan algoritma ke dalam RoboMine. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari ya apa itu algoritma, kemudian flowchart, pseudocode, ya kan? Kalian juga sudah mempresentasikan tentang ketiga hal tersebut dengan melalui diskusi kelompok. Kemudian kalian mempresentasikannya. Nah, jadi ada yang masih ingat algoritma itu apa? Silakan satu. Langkah-langkah penyelesaian masalah, Ya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Lagi, kita flashback dulu sedikit. instruksi untuk melakukan sesuatu, Ya, instruksi untuk melakukan sesuatu. Oke, ada lagi. langkah-langkah untuk mempermudah mengerjakan sesuatu. Ya, langkah-langkah untuk mempermudah melakukan sesuatu. Jadi algoritma itu adalah ada permasalahan, kita cari eh, cara penyelesaiannya. Ada langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan yang kita temukan. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian algoritma. Dengan syarat langkah-langkahnya itu tersusun secara sistematis dan struktur, ya. Oke, sekarang kita eh, sebelum mulai pembelajaran kita saksikan dulu beberapa cuplikan. Kenapa cuplikan ini Pak tampilin adalah untuk mengetahui setelah kita mempelajari ini apa sih penerapannya dalam kehidupan di dunia nyata gitu ya. Jadi di dalam RoboMine ini nanti kita akan mempelajari bagaimana menggerakkan robot untuk menulis ya. Menulis walaupun itu huruf sederhana, gerakannya maju, kanan, kiri, mundur. Nah, penerapannya di dunia nyata itu kayak apa? Nah, sekarang kita saksikan dulu videonya. Yang pasti platform yang bisa bantu gue untuk Terlihat ya, anak-anak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, oke, oke. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. fasilitasnya di belakang tribun juga. Ada iklannya, nggak apa-apa. Ini hak cipta ya. Kalian tahu ini di mana? Di sini Kalau nggak salah di Lombok Pak. Ya, di Lombok. Jadi ini bukan di luar negeri, ini adalah pemasangan dinding kaca, sirkuit Sirkuit kemudian Malalika apa? sirkuit ya, sirkuit Mandalika. Jadi sirkuit ini sudah dibangun dari tahun 2019 sampai hari ini hampir jadi. Jadi di sini Kebetulan juga terlihat sudah tidak ada progres lagi. step pengerjaannya itu adalah sampai di pengecatan garis batas trek ya, garis batas trek. Jadi ada garis putih di sini, kemudian ada garis hijau, ada garis merah putih di bagian curbnya. Nah, jadi kenapa Bapak tampilin ini ya? Silahkan disaksikan dulu. Pada titik-titik di mana yang area rumput masih tergenang kemarin dari pantauan video sebelumnya, sekarang sudah mulai di fix, mulai diatur, mulai di
evaluasi ya, seperti lihat di bawah sini juga, terus ditata dan Nah, kalian boleh berbangga anak-anak. Jadi sirkuit kita itu yang ada di Indonesia, sirkuit Mandalika itu sempat viral ya. Sempat viral. Jadi di negeri kita terjadi polemik karena ada apa? Harga tiketnya kemahalan katanya. Harga tiket kemahalan. Tapi tahu-taunya setelah tiket itu dipublish atau bisa dibeli secara online, itu habis semua dalam waktu 3 hari, termasuk tiket-tiket yang harganya 19 jutaan. Tiket paling murah itu harganya 900 ribu. 900 ribu, kemudian 1,5 juta, 2,5 juta, 9 juta, dan 19 juta. Habis terjual dalam 3 hari. Nggak tahu itu orang dari negara apa aja ya. Yang jelas di bulan November ini akan ada Superbike di sana, makanya track ini sekarang dikebut. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Disaksikan dulu. Nah, ini keindahannya. dipastikan sirkuit Mandalika tidak ada genangan air sedikit pun ya. Konsep dari sirkuit selain yang mepet dengan laut, langsung mepet juga dengan laguna yang terisi oleh air pasang di siang hari ini. Nah, inilah pemandangan. Kita coba tarik mundur supaya melihat lebih luas. Mungkin bisa kita melihat. Nah, kalian perhatikan ini adalah sirkuit dengan panjang 4 kilometer lebih, hampir 5 kilo. Jadi kalian bayangin aja, kalau kita ngecat garisnya itu pakai tangan, butuh proses berapa lama? Tahun Pak kalau nggak salah tuh. Bisa sampai setahun. Lama yang pastinya, Pak. Ya, lama. Masih Tapi lama. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini, ternyata kerjaan untuk menggaris ini cuma dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Dilakukan oleh profesional, orang dari luar, tim road grip dari Inggris. Dari Inggris ya. Oleh profesional dari Inggris, seminggu udah sampai segini. Nah, kita saksikan dulu video yang lain. Nah, jadi ini adalah proses robot itu mulai menggaris. Kalian bisa saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Nah, jadi ngecatnya nggak pakai tangan. Ngecatnya itu pakai robot yang canggih tentunya, menggunakan sensor. Jadi kita tentukan garisnya saja, kemudian dia akan mengecat itu melalui sensor yang ada di depan itu. Jadi ngecatnya itu pasti akan mengikuti tanda-tanda yang telah kita buat. Sangat-sangat memudahkan ya, sangat-sangat mempersingkat waktu untuk dalam pengerjaannya. Kemudian selain untuk membuat garis itu, ternyata hari ini Mandalika juga sudah sampai ke tahap yang ini. Selamat datang untuk satu edit yang baru dari
Sudah diselesaikan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Nah, tadi Sudah, Pak. tadi di sana itu kalian bisa lihat gimana cepatnya robot itu jalan. Kemudian kok nggak ada miss-nya ya? Kalian lihat nggak ada garis miss di sana? Hampir, Tidak, Pak. hampir Tidak, tidak Pak. ada. Tidak ada, Pak. Nah, saat kalian jangankan ngechat ya, kalian nulis aja bisa salah, ya nggak? Iya. Iya. Kadang-kadang bikin A itu jadinya G gitu, atau bikin T jadinya R gitu, kadang-kadang kan. Nah, itu robot itu mengerjakan sesuai dengan perintah yang atau algoritma yang tertanam di robot itu. Jadi sekian meter jalan, stop paint, kemudian paint white lagi, jalan lagi. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini biar kalian paham gitu. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya penerapan algoritma di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Kita akan masih menggunakan kelompok yang sebelumnya. Kelompok yang kemarin digunakan juga di pertemuan sebelumnya. Ada berapa kelompok ya? Ada 8 kalau nggak salah. 8 ya, 8 kalau ya. nggak salah, Pak. 8 ya. 8 kelompok. Satu kelompok masing-masing 4 orang. Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu permasalahan yaitu menuliskan langkah-langkah algoritma terhadap, misalkan kalian membuat sebuah huruf, kemudian kalian tuliskan langkah-langkahnya. Nah, lebih mudahnya itu seperti saat kalian menuju ke, misalkan dari depan kamar ke ruang tamu, berapa langkah yang kalian lakukan? Misalkan belok kanan, maju sekian langkah, kemudian kebetulan ruang tamunya ada di sebelah kiri, belok kiri, maju sekian langkah, kemudian belok kanan. Nah, selesai. Jadi tibalah kita di ruang tamu, gitu misalkan. Nah, tapi sekarang ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuat huruf ya, membuat huruf di dalam RoboMind. Tapi sebelum kita berangkat ke RoboMind, Bapak buatkan kalian media bantu dulu untuk lebih mudah memahami bagaimana bekerja di dalam kotak-kotak bitmap, karena RoboMind itu bekerja di dalam bitmap ya, atau per pixel dia bekerjanya. Nah, sekarang Bapak contohin dulu satu. Pak share screen. Nah, ini ada area bitmap yang telah Bapak buat. Bapak ambil sampel dari A sampai S, kemudian di baris 1 sampai 10. Kolomnya dari A sampai S, barisnya dari 1 sampai 10. Nah, kita asumsikan misalkan robot itu sedang berada di sini. Robot itu sekarang berada di J berapa ini namanya? 5, Pak. Di J J5. J5. Nah, misalkan posisi awal robotnya sekarang di sini. Kemudian kita akan memulai membuat huruf itu dari sini.
dari sini. Nah, Pak kasih titik. Nah, robot itu kebetulan sekarang sedang menghadap ke sini. Gimana cara memindahkan robot itu agar sampai ke di kotak berapa namanya ini? B4. Ya, bagaimana memindahkan robot ini ke B4? Gimana caranya? Maju 1 langkah. Maju 1 langkah, oke. Berarti ya berada di sini. Ya. Habis itu Habis hadap ke kiri, Pak. Atau belok kiri. belok kiri, berarti ke sini ya. 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 Kemudian Maju 8 langkah. 1, Maju. 2, 3, 4, 5, 10 6, langkah tuh, Pak. 7, 8. 8 langkah. Di 8 langkah, maka robot itu sekarang berada di sini, menghadap ke Kiri. Ke kiri. masih ke sini berarti ya. Ya, Pak. Ya. Habis itu kita akan mau bikin hurufnya misalkan di sini gitu. Huruf A gitu. Habis hadap ke kanan lagi, Pak. Hadap ke kanan. Ya. Maju 2 langkah. Kemudian langsung aja Pak gambar ya. Langsung aja Pak gambar. Ada yang bisa bantu Bapak? Berarti kan robotnya sudah berada di sini dan menghadap ke atas ya. Ya, Nah, Pak. sekarang langkah pertama adalah Maju 2 langkah. maju 2 langkah, Ke- berarti di sini. Ya. Terus Hadap 2 langkah. hadap kanan. Belok kanan. Belok kanan. hadap kanan dulu Belok apa kanan. langkah dulu? Hadap kanan dulu, Pak. Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan, oke. Habis itu Hadap kanan. Maju 2 Maju 2 langkah. maju 2 langkah. Oke, di sini berarti. Iya. Masih menghadap ke sini. Habis itu Belok Belok kanan. kanan, Pak. belok kanan. Berarti menghadap ke sini. Iya. Habis itu Maju 2 langkah. maju 2 langkah, berarti robotnya berada di sini. Selanjutnya Mundur 1 langkah. mundur 1 langkah, berarti ke sini ya. Ya, Pak. Iya. Habis itu Mundur 1 langkah. Belok kanan. belok kanan, oke. Karena masih menghadap ke sini, berarti belok kanan, dia menghadap ke situ sekarang ya. Iya. Terus maju Maju 2 langkah. maju 2 langkah. Oke, berarti di sini akhir perjalanan robotnya. Nah, sekarang Iya. jadi seperti itu langkah-langkahnya. Perhatikan kursor Bapak. Dari sini ke sini, ke sini, belok kiri ke sini, mundur, belok kanan, maju 2 langkah. Nah, kok hurufnya belum tertulis? Apa yang belum kita lakukan gitu? Paint white-nya. Paint white-nya belum, Pak. Paint white-nya, oke. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba RoboMain sebelumnya. Lihat di YouTube. Kan waktu itu Bapak suruh pelajari bukunya. Ah, Lalu Bapak lalu cari di YouTube apa itu RoboMain dan gimana cara makainya. oh, berarti udah dicari gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita pelajari dulu konsepnya. Nanti kalau RoboMain-nya itu kalian tinggal pelajari bahasanya aja. Kalau logikanya kan seperti ini gitu. Oke, kita paint white atau kita tulis dulu dari sini ya kan. Jadi kurang lebih robot itu akan berjalan seperti ini. Prosesnya ya membuat huruf A dan balik ke sini. Nah, jadi satu huruf ya kan. Kita clear dulu semuanya. Nah, jadi satu penjelasan tadi kalian sudah berhasil membuat satu huruf dengan logikanya. Bapak sembarang aja tadi menaruh titik awal robot itu di sini. Bapak menaruh titik awal robot di sini, kemudian Bapak mulai start membuat hurufnya dari sini. Berarti kalian ada yang sudah paham bagaimana cara
menuliskan langkah-langkah pergerakan robot yang akan menulis di map yang telah kita buat ini. Nah, misalkan kayak tadi A. Jadi hurufnya ini belum rapi ya, karena kita baru pakai contoh aja. Kalau di RoboMind pasti rapi gitu. Misalkan G gitu ya. Kemudian U. Biar kita bisa membuat satu kata. Nah, tugas dari kelompok kalian itu adalah membuat satu kata yang terdiri dari 4 huruf. Ingat, satu kata yang terdiri dari 4 huruf. Boleh juga lebih, nggak apa-apa. Minimal 4 huruf. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkah untuk membuat huruf itu seperti apa. Nanti Bapak akan share map yang Bapak bikin ini di grup WA. Kemudian kalian kerjakan dulu seperti yang Bapak contohin tadi di Paint ya. Semua laptop ada Paint. Jadi kenapa Bapak menggunakan Paint? Biar kalian tidak mendownload aplikasi lagi. Kita pakai aplikasi yang ada aja dulu untuk membuat ini. Kemudian setelah ditulis hurufnya kayak ini, baru kalian simpan dulu, copy ke Word atau OpenOffice yang ada di laptop kalian, boleh pakai yang mana saja. Baru di bawah gambar itu kalian copy di atasnya, di bawah gambar itu baru kalian tuliskan langkah-langkahnya. Ya, kalian kerjakan ini secara berkelompok biar cepat, satu orang per kelompok itu bikin step satu huruf kan cepat ya. Jadi masing-masing dari kalian itu tinggal hanya membuat satu langkah untuk membuat huruf satu saja. Kalian kan satu kelompok 4 orang. Jadi bikin bagi aja satu-satu nanti tugasnya, ya. Kemudian waktu untuk mengerjakan itu Pak kasih waktu untuk menggambar ini dan menuliskan langkahnya. Pak rasa 30 menit ya. Cukup. 30 menit cukup ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Coba aja dulu ya. Nanti kalau ada yang kekurangan waktu nanti kita gini. Kita lihat waktunya apakah ada tambahan waktu atau gimana. Kerjakan aja dulu ya. Sebelum kita Baik, Pak. bekerja, ada yang ingin ditanyakan dulu. Boleh off cam kan, Pak? Ya? Boleh off kamera. Gimana pertanyaan? Coba diulang. Boleh off cam. Saat diskusi kelompok boleh off cam gitu maksudnya? Iya. Boleh. Saat diskusi kalian boleh off cam. Kemudian nanti kalau waktunya sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit ya. Oh, maaf. Pukul 12 kurang 5 menit kalian join lagi ke sini, hidupin kameranya dan siap untuk presentasi. Nah, kalian tentukan dulu kata apa yang mau kalian buat. Satu kata itu terdiri dari minimal 4 huruf. Kalian gambarkan di map yang sudah Bapak bikin. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkahnya. Jadi jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan gimana-gimana kalian bisa langsung tanyakan di sini, Bapak standby di sini. Sambil nunggu kalian mengerjakan selama 30 menit, Bapak standby di room ini. Kalian balik off cam, silahkan sekarang mulai berdiskusi dengan temannya, silakan. Boleh off cam dulu sementara, silakan. Jam berapa mulai, Pak Putu? Pukul 11 tadi, Bu. Kebetulan Oke. Pak Amir juga tadi sudah join, jadi langsung saja saya mulai tadi, Bu. Oke. Masih diskusi kelompok, Bu. Oh iya.
anak-anak sambil bekerja, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan di sini atau di grup WA ya, grup WA kelas. Boleh, biar bisa Bapak pantau sampai mana kerjaan kalian. Baik, Pak. Nah, ini pengawas nih.
Waktunya 10 menit lagi, anak-anak. Mungkin Bapak sekedar mengingatkan aja yang belum melakukan absensi tadi di awal. Waktu batas waktu absensi itu sampai pembelajaran ini berakhir ya. Ada 5 Baik, Pak. Terima kasih. ada 5 tadi yang udah chat Bapak karena izin, ada yang pulang kampung, kemudian ada yang ikut OSIS. Ada 5 orang yang sudah minta izin. Kemudian yang hadir di sini tolong absen di link yang sudah Bapak bagikan tadi, ya. Sudah, Pak. Ya, ya. 5 orang yang tidak hadir. Kinara, Chandra, Dea, Ayu Febriana, Cerah itu tadi yang minta izin ke Bapak.
5 menit lagi, ada yang sudah selesai kah? Saya sudah, Pak. Oke, baru 1. Saya sudah, Pak. Oke, Saya tinggal juga sudah, Pak. 4 kelompok. Saya Sudah. sudah, Pak. 5, Saya sudah, Pak. 6. Oke, kita tunggu lagi 2. Tunggu dulu. Udah anak-anak? Kelompok 2 sudah, Pak. Iya ya. Kita sampai jam 12 lebih 20. Jadi kita punya waktu 20 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk menyimpulkan. Jadi udah ya, udah semua. Sudah, Pak. Oke. Mungkin kelompok yang mau mempresentasikan pertama hasil pekerjaannya. Bapak persilahkan. Langsung, Pak. Langsung. Di share kalian kan kerjanya di Word atau Open Office kan? Iya, Pak. Langsung di share itunya aja. Nggak usah bikin PowerPoint lagi. Baik, Pak. Ya, silakan. Yang lain silakan sambil nunggu temennya, silakan bergabung kembali. Kameranya on semua, silakan. Kelompok ini kelompok Bentar, Pak. sambil saya melakukan penilaian nih. Kelompok 6. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 dan ini hasil diskusi saya sama teman-teman. Saya buat kata sapi. Langkah pertamanya pada huruf S, yaitu 1. Tentukan posisi awal, berarti di D2. Karena dia menghadap ke atas, jadi kita belok kiri. Habis belok kiri, maju 2 langkah. Habis maju 2 langkah, belok kiri lagi, maju 1 langkah. Lalu belok kiri, maju 2 langkah, maju 1 langkah, dan maju 2 langkah lagi. Oke, coba dikembalikan ke huruf S. Nah, perbesar sedikit, nak. Gedein dikit. S kelompok 6 mulainya dari D2. Oke. Kalau kalian nulis huruf S dari ujung atasnya apa dari ujung bawahnya biasanya? Ujung atas. Atasnya, Pak. Ya, Ujung atas, Pak. Betul. Berarti kalian secara logika sudah sesuai dengan langkah-langkah yang memang sedang terjadi di lapangan ya. S itu dimulai dari D2. Oke. Lanjut. Lalu untuk huruf A. Nah, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, segitu aja. Stop biar kamu bisa baca tulisannya. Tapi nggak apa-apa kelihatan gambarnya, Pak. Nggak kelihatan gambarnya. Kelihatan gambarnya. Kelihatan. Nah, untuk huruf A, posisi awalnya itu di F4. Coba dilihat benar nggak di F4. F4. Oke, silakan lanjut. Lalu menghadap ke atas. Setelah itu maju 2 langkah. Maju 2 langkah, belok kanan. Belok kanan, maju 2 langkah. Maju 2 langkah, belok kanan lagi. Mundur 1 langkah.
belok kanan, maju 2 langkah. Ya. Sama yang kayak saya jelasin tadi di awal ya. Ya, Pak. Ya, ya. Lanjut. P posisinya di Di apa nih? J2. ya, silakan. Di J4, Pak. Ya. Di J4 posisinya menghadap ke atas. Jadi maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 1 langkah, belok kanan dan maju 2 langkah. Ya. Jadi di sini maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, itu belok kanan, maju 2 langkah. Ya. Yang terakhir huruf I. Posisi awalnya di N4, menghadap ke atas dan maju 2 langkah. Di N. Oke, Empat. N4. Ya, robotnya gerak ke atas berarti ya. Ya. Maju 2 langkah. Oke. Sekian. Bentar. Tentukan. Nah, ada satu lagi. Ada yang kelompok lain mungkin? Pak lihat ada kurangnya lagi satu. Saya, Siapa? Pak. Ya, coba Agung. lihat. Yang kurang tuh di pergerakan robotnya, Pak. Yang mana? Silakan. Misalnya dari huruf S tuh kalau mau pindah ke huruf A justru yang kurang, Pak. Sudah dijelasin kok di sana tadi. Sudah. Pindahkan ke apa tadi ya? F. Maksudnya itu. Posisi awal tuh maksudnya pindahkan ke F sekian gitu. Gitu algoritma dari kelompok 2. Ada satu yang kurang ini. Mungkin Kelompok 6, Pak. Oh ya, kelompok 6. Ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Saya cek dulu, Pak. Apanya yang kurang? Yang paling inti ini kurang. Langkahnya ada betul. Apa ya kurang, Pak? Yang jelas langkahnya ada betul, Pak lihat, Pak cek betul. Ada satu step lagi yang kurang. Posisi akhirnya, Pak? Kalau nggak salah di pewarnanya, Pak. Ya. Iya. Di pen white-nya nih yang kurang. Define white-nya. Atau black white ya, Pak. Define white. Oke. Black pen. Berarti di artinya untuk kelompok 6 ya. Untuk kelompok 6 setiap menulis huruf itu selalu diawali dengan menulis, kemudian diakhiri dengan stop menulis, gitu aja bahasanya. Bahasa kita dulu pakai. Nanti di akhir sesi kita baru masuk ke bahasa RoboMind. Ditambah dulu. Nanti direvisi ya kelompok 6. Baik, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baru tadi satu kelompok bikin kata sapi. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Oke, silakan. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke. Bikin kata Jadi apa di itu? sini kelompok 7 ada saya, Silsilia, Tisnu, sama Gerati. Di sini kami buat kata lili. Lili itu bunga ya? Iya. Bunga, ya. Ya, silakan. Oke, jadi langkah membuat huruf L-nya adalah menentukan posisinya, yaitu ada di D5 atau 5D. Ya, D5 ya. Ya. Yang kedua yaitu belok kiri terlebih dahulu, lalu maju 2 langkah, belok kanan, dan terakhir maju 2 langkah lagi. Ya. Lalu langkah-langkah membuat huruf I. Yang pertama, tentukan posisi awal, F5 atau 5F. Lalu maju 2 langkah. Lalu langkah-langkah membuat huruf L-nya lagi, tentukan posisi awalnya. Di sini posisi awalnya itu 5J atau J5.
Lalu belok kiri, maju 2 langkah, belok kanan, dan maju 2 langkah lagi. Untuk membuat huruf I terakhir yaitu menentukan posisi awal. Di Posisi awalnya ada di 5L atau L5. Ya. Lalu kita tinggal maju 2 langkah lagi, Pak. Ya. Nah, ada yang kurang juga. Mungkin ada yang bisa. Di mana letak kekurangan? Sama kayak kelompok saya Pak, kurang di black Kurang pen-nya di aja. black white. Ya, kurang di apa ya? Diisi perintah menulisnya ya. Direvisi ya. Iya Pak. Ya, Pak. Selanjutnya kelompok yang cowok. Pak mau yang cowok presentasi sekali. Pak ya? Siapa? Saya Pak. Agung. Oke, silakan, Agung Widi. Bentar Pak, bentar. Yang sedang tidak berbicara boleh di off-kan mic-nya ya. Saya dari perwakilan kelompok 8 membuat kata suga. Langkah-langkah huruf S-nya posisi awalnya dari D3, kedua maju 2 langkah, ketiga belok kiri, keempat maju 1 langkah, kelima belok kiri, keenam maju 2 langkah, ketujuh belok kanan, ke-8 maju 1 langkah, ke-9 belok kanan, dan ke-10 maju 2 langkah. Seperti ini Pak. Ya. Oke, Dan lanjut. langkah-langkah pembuatan huruf U. Posisi awalnya dari E3, yang kedua belok kiri, ketiga maju 2 langkah, keempat belok kiri, kelima maju 2 langkah, keenam belok kiri, dan ketujuh maju 2 langkah. Seperti ini Pak. Dari E3. Ya. Dan langkah-langkah pembuatan huruf A. Posisi awalnya dari K5, kedua belok kanan, ketiga maju 2 langkah, keempat belok kanan, kelima maju 2 langkah, keenam belok kanan, ketujuh maju 2 langkah, ke-8 mundur 1 langkah, ke-9 belok kanan, dan ke-10 maju 2 langkah. Ya. Ya. Yang huruf G lupa Pak ya? Ya Pak, ulang Pak, yang di huruf G salah. Ya, silakan. Langkah-langkah huruf G. Yang pertama, tentukan posisi awal J3. Coba lihat ke atas, benar nggak di J3? Ya Pak. J3, silakan. Habis itu maju 2 langkah. Yang ketiga belok kiri, keempat maju 2 langkah, kelima belok kiri, keenam maju 2 langkah, ke-7 belok kiri, ke-8 maju 1 langkah, ke-9 belok kiri, dan ke-10 maju 1 langkah lagi. Ya. Saya ulang lagi yang huruf A Pak ya. Nggak usah, sudah ya. Ya udah. Oke, kelompok 8 tadi. Bentar. Oke. Mungkin lagi satu kelompok aja yang Bapak persilahkan. Ada lagi? Kelompok saya Pak. Silakan. Di sini saya membuat kata gali. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat huruf G dari titik B2, belok kanan, maju 1 langkah. Lalu belok kanan, kemudian maju 1 langkah lagi.
Kemudian belok kanan lalu maju 2 langkah. Setelah itu belok kanan lalu maju 2 langkah. Terakhir belok kanan lalu maju 2 langkah lagi. Dari B berapa? B2. Oh, dari tengahnya itu berarti ya? Iya, Oh Pak. ya. Pak kira dari atas. Ya, silakan. Langkah-langkah membuat huruf A. Dari titik D3 maju 2 langkah. Belok kanan lalu maju 2 langkah. Kemudian belok kanan lagi lalu maju 2 langkah. Lalu mundur 1 langkah, lalu belok kanan 2 langkah. Ya. Langkah-langkah membuat huruf L. Dari titik I3 belok kanan maju 2 langkah. Lalu belok kanan lagi maju 2 langkah. Langkah-langkah membuat huruf I. Dari titik J1 mundur 2 langkah. J3 mundur 2 langkah gitu ya? J1 mundur 2 langkah. Posisi robotnya menghadap ke atas seperti gitu? Iya, Pak. Ya. Kelompok berapa tadi? Meyanti, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Oke. Sisa 4 kelompok. Nanti kan tugasnya dikumpulin semua. Jadi Pak ambil sampel aja beberapa dari kalian untuk mempresentasikan. Kemudian karena ini waktunya masih 20 menit ya. Masih 20 menit lagi. Jadi secara umum yang kalian presentasikan tadi, masalah mengenai langkah-langkah itu. Nah, sebenarnya itu kan membuat huruf itu adalah logika pemindahan tempat, kemudian logika untuk mengarahkan robotnya, apakah itu belok kiri, belok kanan, maju atau mundur. Itu kalian sudah paham sampai sana kan? Sudah, Pak. Oke, jadi itulah tujuannya Bapak sebelum kita langsung ke RoboMind, biar kalian pegang dulu konsepnya, kalian pahami dulu konsepnya, baru kita nanti terapin ke bahasanya RoboMind. Jadi dari hasil presentasi yang kalian presentasikan tadi, dari sampel tadi 4 kelompok ya, rata-rata itu sudah paham bagaimana caranya menentukan titik awal, kemudian pergerakan robotnya kemana, mau belok kiri atau kanan, mau mundur. Jadi kalian nggak bingung lagi. Karena apa? Di dalam RoboMind itu, kalau kita mau menerapkan program itu nggak ada titik awal itu nggak ada A1, nggak ada B5, nggak ada C7 gitu, nggak ada. Makanya Bapak buatkan kalian media bantu seperti itu untuk pemahaman awal. Jadi nanti kalian penerapan di RoboMind itu sudah terbayang, oh kira-kira titiknya di sini. Nanti maju atau belok kanan, maju 2 langkah seperti itu. Nah, jadi dari hasil presentasi kalian itu Bapak sangat apresiasi. Artinya ternyata untuk menerapkan logika di kehidupan sehari-hari itu ternyata bisa untuk menulis huruf seperti algoritma keluar dari kamar tidur menuju pintu depan gitu misalkan. Nah, ada beberapa langkah yang kalian lakukan, jadi gerakannya kan pasti sama kalau tujuan tempatnya sama. Kecuali kalian maju dan mundur itu. Nah, beda langkah lagi. Biasanya kan kalau kalian itu maju kan. Jadi gerakannya kurang lebih setiap harinya hampir sama yang kalian lakukan dari
kamar tidur ke pintu depan. Nah, jadi Bapak rasa karena tadi beberapa sampel tadi kelompok itu sudah paham tentang titik lokasi, kemudian pergerakan logika robot. Sekarang baru Bapak mau tampilkan aplikasi RoboMine-nya langsung. Ya, Pak buka dulu. Nah, ini adalah aplikasi RoboMine di lab komputer sekolah sudah ada. Jadi sebelumnya untuk kakak kelas kalian itu kalau Bapak langsung pembelajaran atau langkah-langkahnya langsung belajar di RoboMine itu masalahnya mereka sering bingung. Robotnya menghadap kemana, kemudian maju. Ternyata padahal mau membawa robotnya ke sini, tiba-tiba pergerakan robotnya ke atas. Padahal dia mau ke kanan, gerak robotnya ke kiri. Karena apa? Itu tadi. Dasar atau konsepnya harus dipelajari menggunakan titik-titik seperti yang Bapak bagikan tadi, map yang tadi gitu. Nah, jadi seperti ini tampilan awal RoboMine. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan map ini, karena map ini kan sudah terdiri dari beberapa objek ya. Kita pakai map yang kosongan. Caranya open map, kemudian pilih yang open area. Nah jadi kalau Bapak tanya posisi robot ini sekarang berada di mana? Di mana ayo? Di Di tengah-tengah. tengah, Pak. Di tengah-tengah. Karena nggak ada apa? Nggak ada B5 Nggak lagi. ada area atau apa namanya batu-batu kayak tadi. Ya, nggak ada A sampai S tadi dan 1 sampai 10 tadi kan? Nah, tapi kalau sekarang Pak tanya, bisa nggak kalian merubah posisi robot ini ke sini? Ada yang bisa bantu, silakan. Bisa Pak. Pertama belok kiri. Belok kiri, oke. Habis itu? Kedua habis belok kiri maju 1 2 3 maju 7 langkah. Maju 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, betul sekali. Jadi kita coba dulu pakai bahasa RoboMine, nanti Bapak jelaskan. Belok kiri. Jadi di RoboMine kalau kita tulis belok kiri seperti ini, dia nggak bakal ngerti. Nah, jadi ada pemberitahuan di sini error on line 1 atau error di line 1. Sorry, I don't know what belok kiri means. Jadi maaf, saya nggak tahu arti dari belok kiri itu sendiri. Nah, bahasanya dia, bahasa RoboMine itu adalah kalau belok kiri itu left. Satu perintah kemudian enter. Berarti baris 1 itu perintah untuk membelokkan ke kiri. Coba kita run pakai tombol play warna hijau di sini untuk running robotnya. Setelah kita ketik left, apa yang terjadi? Kita klik. Ya, dia akan belok kiri. Kemudian seperti langkah yang kalian sebutin tadi, maju 7 langkah. Kita ketik maju 7 langkah.
Kita play lagi. Ada pemberitahuan yang sama juga, error on line 2. Di line 2 ini error. Sorry, I don't know what maju 7 langkah means. Nah, jadi dia bertanya, apa sih arti maju 7 langkah itu? Dia nggak ngerti gitu. Kalian nanya sama bule Jepang, tolong antar saya ke bandara, pakai bahasa Indonesia, dia ngerti nggak? Enggak, Pak. Sebagian besar nggak ngerti karena dia nggak ngerti bahasa kita kan. Sama juga kejadiannya di RoboMine ini, dia nggak ngerti bahasa kita. Bahasanya dia untuk maju 7 langkah adalah forward, dalam kurung berapa langkah? 7. 7, Pak. Ya. Kita coba. Nah, jadi yang hasil presentasi kalian tadi itu sebenarnya hanya tinggal dirubah saja bahasanya ke bahasa RoboMine. Ya. Sekarang Bapak tunjukkan di sini bahasanya. Jadi left itu adalah untuk belok kanan, belok kiri. Kemudian forward itu adalah perintah untuk maju. Kemudian ada lagi selain perintah yang 2 tadi ya, perintah yang kalian gunakan tadi apa? Kiri, maju, mundur. Oke. Mundur itu bahasa RoboMine-nya adalah backward. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang download ya setelah Bapak kasih video itu. Backward sekian langkah, misalkan 2 langkah gitu. Nah, backward itu adalah untuk mundur. Nah, dalam bahasa pemrograman apapun di sini ada cara untuk menandai ya, cara untuk menandai. Misalkan left arti belok kiri. Jadi di RoboMine ini kita tinggal menulis atau menambahkan hashtag ya. Hashtag di depannya, maka perintah yang di belakang hashtag berwarna hijau ini tidak akan dibaca oleh sistem. Nah, cara seperti ini sering digunakan oleh programmer ya saat mengetik coding. Jadi untuk penanda biasanya di setiap akhir codingan atau ketikan atau pseudocode gitu ya, diberikan hashtag kemudian ditulis keterangannya apa. Jadi ini nggak akan dibaca oleh sistem. Kalau kita hilangin tanda hashtagnya pasti akan error. Sorry, I don't know what belok means. Ya. Kalau kita beri hashtag lagi, dia nggak akan membaca itu. Nah, baru 3 kata dari beberapa kata yang kalian sebutkan tadi di langkah-langkah. Yang belum apa ini? Belok kiri, Pak. Belok kanan. Belok kanan, Pak. Belok kanan. Ya. Belok kanan. Perintah belok kanan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kanan apa? Right. Right. Jadi kurang lebih bahasa RoboMine ini sangat-sangat sederhana, di mana didominasi oleh terjemahan bahasa Inggris langsung ya. Sama aja. Kiri left, kemudian maju forward, mundur backward, kemudian kanan right. Jadi bahasa ini lebih mudah kalian pelajari karena bahasa ini juga kalian pelajari di bahasa Inggris kan. Hampir sama. Beda dengan Java. Kalau Java itu memang bahasa Inggris, cuman ada beberapa istilah yang rumit yang harus kita pelajari karena dibiasakan. Jadi nggak bisa diterjemahin langsung seperti itu. Selain kiri, maju, mundur, dan kanan, apalagi? Pen white-nya, Pak. Biar Iya, dapat ya. gambar. Perintah untuk menulis kan? Iya, Pak.
Ya, ada yang sudah tahu bahasa menulis di RoboMind ini adalah Pine White. Pine White. Eh, Pine White. Apalagi langkahnya? Perintah untuk berhenti Stop file, Pak. menulis. Stop file. Oke, berhenti menulis. Ya. Berhenti menulis. Perintahnya? Stop. Stop file. Ya, stop paint ya. Stop file. Stop painting. Stop painting. Nah, sekarang ini adalah perintah-perintahnya. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang kalian tulisin itu sebenarnya bisa diterjemahin langsung ke dalam bahasa RoboMind kan. Nah, sebagai contoh, coba ditampilin satu kelompok hasil yang tadi. Boleh siapa aja? Siapa aja boleh, satu. Kelompok berapa tadi? Kelompok 6, silakan boleh. Coba satu. Di share hasil kerjanya tadi itu. Apa Pak? Tadi sinyalnya keganggu jadi nggak dengar. Di share screen dulu, coba yang hasil pekerjaan kelompok kalian tadi itu. Baik Pak. Benar-benar yang tadi. Ya, arahkan ke ya. Ya. Perbesar sedikit. Stop. Nah, tentukan posisi awal. Sama dengan RoboMind tadi. Posisi awalnya itu tadi dijelasin sama siapa tadi yang jawab ya? Belok kiri kemudian maju 7 langkah. Itu ya. Nah, jadi tentukan posisi awal ini di RoboMind itu perintah yang kebetulan tadi yang kalian jelasin itu adalah apa? Belok kiri apa perintahnya? Turn left. Left ya. Pak. Ketik left kemudian maju 7 langkah itu bahasa RoboMind-nya. Ada yang Forward dalam 7 kurung dan 7. dalam kurung 7. Oke, forward dalam kurung 7. Nah, itulah cara menentukan posisi awal. Jadi langkah-langkah ini menghadap ke atas, berarti tinggal dibelok kanan kan? Perintah Ya. di RoboMind-nya adalah right. Right. Kemudian atau left juga bisa, tergantung kondisi. Yang jelas setiap kalian memprogram itu pasti di run untuk mengeceknya. Maju 2 langkah berarti forward dalam kurung 2, kemudian belok kanan ketik left lagi. Jadi seperti itu konsepnya ya. Seperti itu konsepnya. Sekarang Bapak contohin langsung satu kata. Satu huruf. Satu huruf, kemudian kalian nanti Bapak bagikan aplikasinya, atau mungkin boleh minta ke siapa tadi yang sudah download ya? Gung Widi sudah? Siapa tadi yang sudah download? Ya belum download Pak. RoboMind-nya. Yang tadi siapa? Ada kayaknya yang bilang setelah nonton video itu loh. Apa cuma nonton doang, nggak download? Cuma nonton aja Pak, belum download. Oh, Cuma nonton aja. iya Pak. ya. Nanti Pak bagikan link untuk downloadnya. Silahkan di stop screen dulu. Nah, jadi Pak tunjukin satu caranya untuk membuat huruf. Logikanya sangat-sangat sama dengan apa yang telah kalian kerjakan berkelompok. Jadi untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum.
praktikumnya adalah membuat huruf yang kalian buat tadi ke dalam RoboMind. Jadi kata yang kalian buat berdasarkan kelompok itu kalian langsung tuliskan nanti di RoboMind per satu individu, bukan per kelompok ya. Jadi walaupun kalian anggota kelompoknya berempat, kalian bikinnya nanti atau praktikumnya per individu ya. Nah, sebagai contoh, Pak hapus dulu skripnya. Jadi penentuan posisi awalnya adalah tadi left, kemudian forward 7, kemudian menghadap ke atas adalah apa? Menghadap ke atas perintahnya. Ada yang bisa bantu? Robot ini biar menghadap ke atas perintahnya Right, Pak. right. Oke. Right. Jadi di sini Bapak akan membuat huruf A seperti yang kalian jelaskan tadi. Jadi ini adalah tiga perintah ini adalah menentukan posisi awal. Jadi algoritma kalian yang di lembar kerja tadi itu tentukan di B1. Jadi inilah langkah untuk menjadikan robot itu berada di B1 gitu misalkan. Nah, jika sudah posisinya menghadap ke atas dan sudah di posisi, tinggal di forward jangan lupa point wide, kemudian maju 2 langkah. Bahasa RoboMind-nya apa? Forward dalam kurung 2 kurung tutup. Oke, sudah mulai paham. Forward, kemudian belok kanan bahasanya Right. right. Oke. Kemudian maju 2 langkah. Forward 2. Forward. Berarti sekarang posisi robotnya adalah forward 2, kemudian right forward 2, berarti masih di sini. Right lagi, Pak. Oke, right lagi, betul. Kemudian Forward 2 dalam kurung 2. forward 2. Habis itu baru di sini mundur 1 langkah. kalau mundur bahasanya Backward. Oke. Backward 1 langkah, jadi tinggal ketik backward aja, nggak usah dalam kurung 1 ya. Sama aja hasilnya, backward gitu aja. Kemudian setelah mundur, setelah di sini Right. Itu right lagi. Right lagi, Pak. right. Banyak yang nulis huruf A soalnya ya. Right, kemudian maju Terus Maju forward. 1 langkah. Forward 2. Kemudian setiap kita awali dengan ini salah ya. Ya, Pak, itu yang salah. Setiap pen wide selalu diakhiri stop painting. Nah, kita coba jalankan. Jadi pen wide, kemudian forward 2, right forward 2, right, kemudian forward, backward, right forward 2, dan stop painting. Kita coba, mau nggak dia membuat huruf A? Nah, seperti itulah. Jadi untuk minggu depan kita praktikum membuat 4 huruf yang telah kalian buat, tapi tinggal mengubah ke bahasa RoboMind. Kira-kira terbayang atau tidak? Terbayang, Pak. Terbayang, Pak. Sebenarnya yang susah itu bukan nulisnya ya, tapi apa yang susah sebenarnya? Di bahasa robotnya aja, Pak. Di bahasa robot. Kemudian Di apa lagi? bahasa robot. Terus tuh kayak apa namanya, harus nentuin dia belok-belok. Kalau nggak mikir dulu, nanti sekalinya salah mikir, salah ke depan juga. Betul sekali yang dibilang Sri Putri ya. Sekali salah langkah, misalkan kalian sudah salah langkah di huruf A, huruf berikutnya juga pasti akan salah. Makanya Bapak suruh kalian menulis secara manual dulu, baru diterapin di robotnya.
Oke. Nah, jadi untuk minggu depan Pak rasa dari apa yang kalian kerjakan tadi dan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang jawaban-jawaban kalian yang sudah Pak tanyakan itu artinya sebagian besar sudah paham konsepnya dulu. Itu yang paling penting. Masalah penulisan bahasa itu tinggal dirubah saja ke bahasanya RoboMind. Ingat aja kalian bahasa Inggris itu kurang lebih sama bahasa RoboMind itu dengan translate bahasa Inggris langsung. Sebagai contoh maju forward ya kan? Kanan right, kiri left, kemudian mundur itu backward. Menulis itu pen white, boleh pen kalau di RoboMind itu ada dua penulisan, pen white dan pen black, boleh. Kemudian stop, berhenti menulis, stop painting. Jadi ya mirip-mirip lah dengan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan sebelum Pak akhiri? Maaf Pak, kita prakteknya itu minggu depan. Ya, minggu depan ya. Minggu depan kita praktikum di lab. Tapi minggu depan itu hari Libur raya dulu Pak. kan Pak minggu depan. Oh iya, libur ya. Iya. Ya nanti Pak infokan lagi jadwal praktikumnya. Iya Pak. Bapak Makasih, sesuaikan Pak. dengan ya dengan kalender. Ya. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Jelas ya tentang materi yang Pak sampaikan tadi, ada yang pertanyaan? Nggak ada. Ada? Tidak Pak. Tidak. Oke. Setelah pembelajaran ini nanti Bapak share linknya di grup kelas, bisa kalian download. Kemudian untuk ini kan masih pandemi, jadi mungkin nanti setengah-setengah kita ya Bapak atur biar gimana caranya tidak menyalahi protokol kesehatan di lab komputer ya. Ya. Jadi terima kasih Bapak ucapkan ya ke kalian yang sudah hadir dalam pembelajaran ini, yang sudah ikut aktif dalam diskusi. Kemudian minggu depan kita langsung praktikum di pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktikum di RoboMind. Kemudian yang tidak hadir tadi ada 5 orang yang sudah japri Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, karena pembelajaran ini kita awali dengan doa, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa kembali sebelum menutup pembelajaran. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sudah, Pak. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, anak-anak. Siang Pak. Ya, silakan hitungan kelima kalian boleh left. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan left. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih.